Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Igel Oseven. Pada video kali ini saya akan membahas bab 6 dari buku Bapak Renal Kasali Self Driving. Bab 6 ini judulnya Disiplin Diri atau Self Discipline. Selamat mendengarkan. Tak ada yang mampu mengalahkan manusia-manusia yang disiplin. Bahkan senjata yang lebih modern dan pasukan yang lebih banyak sekalipun tak akan bisa mengalahkan samurai. Kalimat itu diucapkan Nathan, komandan pelatih yang didatangkan investor pembangunan jalan rel kereta api di Jepang dalam era restorasi Meiji. Nathan yang diperankan oleh Tom Cruise dalam film The Last Samurai berupaya keras meyakinkan atasannya, Kolonel Beckley, dan pengusaha infrastruktur pembangunan rel kereta api di Omura, bahwa pasukan yang dilatihnya tak akan mudah menaklukkan pemberontak samurai yang dipimpin oleh Katsumoto. Atasannya berpikir, disiplin bisa dikalahkan oleh tentara-tentara muda yang khusus direkrut untuk menghadapi samurai. Mereka hanya bersenjatakan pedang dan anak panah, sedangkan pasukan ini bersenjata api, ujar kolonel yang diperintahkan investor untuk berperang. Ya, tetapi mereka sudah melakukannya selama beratus-ratus tahun dengan disiplin tinggi, lanjut Nathan. Komandan tak mengubrisnya, kendati pasukan belum siap, mereka tetap dikirim ke medan pertempuran. Akibatnya jelas. Pasukan bersenjata api itu kocar-kacir, satu persatu mereka tewas di tangan samurai. Tak terkecuali Nathan. Ia pun menjadi tahanan samurai. Ketika menjadi tahanan, Nathan diperlakukan secara manusiawi dan menyaksikan sendiri apa yang menjadi kekuatan mereka. Saya tidak pernah menyaksikan disiplin yang lebih kuat dari apa yang dimiliki oleh para samurai, katanya. Para samurai bangun di pagi hari secara otomatis tanpa dibangunkan. Mereka masing-masing sudah otomatis mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Berlatih setiap pagi dengan penuh ketekunan dan bekerja dengan nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehormatan dan kejujuran. Itulah modal seorang driver, disiplin dan kehormatan. Disiplin, meski disiplin dilatih dengan melakukan sesuatu yang penting secara rutin untuk membentuk kebiasaan. Disiplin bukanlah sekedar sesuatu yang rutin. Disiplin adalah sebuah komitmen. Meski sesuatu berubah, kalau kita berkomitmen maka kita selalu siap menghadapi dan memenuhinya. Poin pertama, self-disiplin dan kehormatan. Bab ini saya tulis dalam perjalanan menuju benua Eropa, Agustus tahun 2012. Untuk mewisuda mahasiswa-mahasiswa yang saya telah menyelesaikan program MBA bekerja sama dengan Universitas Pierre Mendes Grenoble yang terletak di kaki Gunung Alpen di wilayah Laipon, Prancis. Perjalanan itu sendiri hanya memakan sekitar 4-5 hari, namun saya menambah perjalanan itu selama beberapa hari untuk menulis buku ini. Sebagian orang berpikir buku ini ditulis di atas meja tulis yang dilengkapi oleh alat-alat ketik modern berupa komputer dengan jadwal yang teratur. Keliru. Buku ini ditulis sepanjang perjalanan dengan menggunakan kertas polos dan block notes yang saya bawa dari Jakarta dan sekitar 30 isi ballpoint Unibalsingo yang seakan tak pernah berhenti dipakai sejak pesawat lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Saya menyambungnya di ruang transit Bandara Dubai sambil ditemani secangkir kopi Java dan beberapa potong ikan salem asap. Dari Dubai di atas pesawat Emirates yang saya tumpangi, penulisan saya lanjutkan beberapa jam hingga sampai di Bandara Zurich, Swiss. Saat ini bagian pertama buku ini baru saja selesai dan satu isi ballpoint sudah habis. Tak terasa,
Saya menggantinya di atas sebuah taksi yang membawa saya dan istri ke sebuah penginapan kecil di luar kota Zurich. Saya hanya berhenti menulis saat berbincang dengan istri yang dapat dilakukan setiap saat, atau memeriksa data-data yang dikirim staf-staf saya dari Jakarta melalui email, iPad, BlackBerry, ponsel Nokia, dan e-book reader Nook yang memungkinkan saya mengunduh buku-buku baru dengan harga yang lebih murah selalu ada bersama saya. Kalau iPad sedang tak dapat sinyal, saya pun menggunakan telepon genggam dan seterusnya. Saya tidak pernah mendiamkan waktu-waktu kosong hilang begitu saja. Di atas bus wisata, dalam kereta api, atau di tempat-tempat umum, saya selalu membaca dan menulis sambil bercengkrama. Pada bagian yang sedang Anda baca ini, saya baru saja meninggalkan Heidiland yang jaraknya sekitar 30 menit dari negara terkecil keempat dunia. Liechtenstein, deretan rumah-rumah gunung dan rumah-rumah desa yang dipenuhi domba, sapi perah, dan ladang-ladang gandum yang indah membantu mood saya untuk menyelesaikan buku ini. Apakah disiplin mengeksplorasi konsep-konsep kehidupan dan manajemen seperti ini bisa dilakukan tanpa keseriusan menulis dan tanpa self-disiplin? Saya rasa tidak. Hanya disiplinlah yang mengantarkan seseorang hingga ke garis finish secara terhormat. Istri saya tiba-tiba bertanya, seakan-akan ia tahu apa yang tengah saya pikirkan. Kapan buku ini selesai? Saya katakan, begitu perjalanan ini selesai, staf-staf saya di kantor pasti sudah siap meneruskan proses selanjutnya, yaitu pengetikan, editing, desain, dan melengkapinya dengan tulisan-tulisan terdahulu. Saya tahu ia sudah sangat terbiasa melihat saya kerasukan dalam menulis, mengungkapkan gagasan-gagasan yang sudah lama saya pikirkan. Bahkan bahan-bahan seperti ini biasanya sudah saya seminarkan selama setahun sebelum menjadi tulisan. Diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan kritis dari para eksekutif dan rekan-rekan guru besar, dari mereka saya mendapatkan pengetahuan tambahan. Mereka mengisi celah yang masih kosong dari apa yang saya ingin tulis. Namun, apakah yang membuat buku ini mengalir begitu deras? Saya kira saya tak mempunyai hal lain yang lebih penting selain prinsip yang dianut para samurai, self-disiplin, fokus, dan nilai-nilai kehormatan. Ada yang mengatakan, practice makes perfect. Ya, ini ada benarnya. Orang-orang yang terus melatih diri akan meraih kesempurnaan, tetapi Taiwa Ter menyangkalnya. Ia menandaskan hanya perfect practice lah yang menghasilkan karya-karya hebat. Dan orang-orang seperti inilah yang kelak meraih keberuntungan. Seperti kata Seneca, luck is somewhere when opportunity meets preparation. Keberuntungan ada di mana-mana ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Poin yang kedua, 3 jenis disiplin menurut Bapak Renal Kasali. Setidaknya ada 3 jenis disiplin yang perlu kita kenali untuk membentuk diri menjadi seorang driver. Ketiga jenis disiplin itu menimbulkan akibat yang berbeda-beda dan tentu saja sumbernya juga berbeda. Poin pertama, fourth disiplin. Disiplin ini digerakkan dari luar oleh lembaga tempat Anda bekerja, orang tua, guru, trainer, atau coach Anda. Poin kedua, self-disiplin. Disiplin ini berasal dari dalam diri masing-masing yang dibentuk secara bertahap dan melawan ketidaknyamanan diri sendiri. Poin ketiga, indisiplin. Ini adalah perilaku yang tidak berdisiplin. Tentara yang bertindak di luar perintah komandannya, pegawai yang bertindak di luar jam yang sudah ditetapkan, mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas, dan seterusnya adalah contoh yang dimaksud. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya yang hanya digerakkan oleh kebiasaan atau habit. Manusia adalah makhluk intelektual yang dibekali pikiran,
Dengan pikiran itulah kita bisa memilih mana yang menyenangkan dan yang kurang menyenangkan. Dengan kecerdasannya, apalagi yang dipilih manusia kalau bukan hal-hal yang menyenangkan, yang mudah, enak, tidak perlu banyak pengorbanan, dan tidak menyakitkan. Apa akibatnya dari pilihan yang demikian? Sudah pasti manusia akan lebih banyak memilih hal-hal yang tak menuntut banyak disiplin. Sebab disiplin itu menyakitkan, memerlukan banyak pengorbanan, tidak enak, dan tentu tidak mudah. Seperti kata McClellan, human being is a lazy organism. Ya, kita pada dasarnya adalah makhluk yang malas. Perhatikanlah buku-buku yang paling banyak terjual adalah buku-buku yang tipis, berharga murah, dan banyak gambar. Bukan buku-buku yang sulit dipahami, tebal, dan berteori. Demikian juga musik yang paling banyak diminati adalah musik pop, bukan musik klasik. Untuk mendengarkan musik-musik pop, selain murah, bahkan banyak yang gratis. Anda tak perlu banyak berpikir. Dalam tempo sekejap, bibir Anda sudah bergerak. Kaki dan tangan Anda menari tanpa diperintahkan. Dan perhatikanlah penonton massal. Berbeda benar dengan musik klasik yang tak mudah dicerna. Dan Anda pun harus membayar agak mahal. Cara berpakaian pun ditentukan dan tidak banyak jumlah pengikut atau penontonnya. Demikianlah dalam pekerjaan sehari-hari. Manusia cenderung memilih sikap yang tak memerlukan disiplin, yang mudah, murah, disubsidi besar-besaran, dan seterusnya. Datang dan pulang sesuka hati, menyelesaikan pekerjaan tanpa tenggat waktu, namun ingin mendapatkan fasilitas seluas-luasnya dengan gaji yang besar. Tentu saja tidak banyak orang yang bisa melakukan hal ini. Sebab tak banyak atasan yang membiarkan bawahannya indisipliner. Semua yang saya sebut di atas tadi adalah etos kerja seorang passenger, bukan calon pemimpin yang hebat. Maka Anda mempunyai pilihan, berdisiplin sendiri, self-disiplin, atau didisiplinkan orang lain, forced discipline. Coba renungkan kisah Ruben Gonzalez melawan segala kenyamanan dan melatih disiplin diri. Apa yang ia dapatkan? Di luar kedua bentuk disiplin itu, Anda akan menjadi manusia indisiplin, yaitu manusia yang tidak mendapatkan tempat dalam masyarakat. Orang seperti ini akan terkurung selama-lamanya, menjadi bad passenger, yang lebih senang mengantuk dan tertidur daripada berpikir dan taat terhadap waktu. Ia memilih menjadi passenger bukan karena tidak bisa mengemudikan kendaraannya, melainkan karena enggan merawat mesinnya. Poin yang ketiga, self-control. Menurut Bapak Renal Kasali, self-control adalah manusia yang berdisiplin diri akan mendapatkan alat kontrol, yaitu self-control. Dalam hal ini, kita bisa membedakan dua titik ekstrim, yaitu manusia yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, selfish, dan manusia untuk orang lain, altruistic. Perbedaan antara selfish dan altruistic. Selfish, segalanya untuk diri sendiri. Altruistic, segalanya untuk orang lain. Selfish, kapasitas sejati 100%, keuntungan untuk saya. Altruistic, social entrepreneur, 100% untuk kegiatan sosial. Selfish, kontrol diri lemah. Altruistic, kontrol diri kuat. Itulah perbedaan antara seorang selfish dan seorang altruistic. Manusia yang hanya hidup untuk dirinya sendiri cenderung lemah dalam mengendalikan tuntutan-tuntutan kesenangan yang datang dari dalam maupun dari luar dirinya. Ingatlah hal ini. Dalam setiap kepala manusia selalu terdapat seekor kuda liar dan seorang penunggangnya. Manusia disiplin adalah manusia yang berusaha keras
dan akhirnya berhasil mengendalikan kuda liar itu menjadi kuda yang jinak dan mudah dikendalikan. Apapun situasinya, self-disiplin adalah sebuah kemampuan yang memungkinkan Anda bertindak tanpa terbelenggu oleh keadaan emosi. Anda tidak membutuhkan mood untuk melakukannya. Anda sangat terpacu untuk mencapai goal atau sasaran yang Anda tetapkan sendiri. Jadi ada rasa tanggung jawab dan kehendak tanpa campur tangan orang lain. Namun, tentu saja self-disiplin terbentuk karena latihan. Mulanya Anda melakukan hal-hal yang Anda tidak sukai karena desakan orang lain untuk mencapai sesuatu yang mungkin tidak Anda inginkan. Anda melatihnya dengan menjauhkan segala kenikmatan. Sampai akhirnya Anda pun mendapatkan kebiasaan dan menjadi suatu kenikmatan baru. Anda mendapatkan kenikmatan dari hasil yang diperoleh, dan itu mengalahkan kepahitan-kepahitan dalam proses yang Anda lewati. Perhatikanlah bagaimana Rudy Hartono, Tiger Woods, Sherry Park meraih disiplin diri. Mereka juga dulu mendapatkannya dari orang lain. Jadi ibarat otot yang baru menjadi kuat dan besar kalau dilatih, maka disiplin diri pun melakukan latihan. Anda memberikan hal terbaik yang bisa Anda berikan apapun situasinya. Cobalah berlatih, menikmati minum teh tanpa gula setetes pun. Anda yang terbiasa minum teh manis mungkin akan merasakan ketidakenakan diri, pahit dan tidak bisa menelannya. Tetapi bersabarlah, tunggulah beberapa pekan sampai Anda terbiasa melawan ketidakenakan itu. Anda pun akan tertegun. Kelak Anda akan mendapatkan disiplin baru, minum teh tanpa gula. Poin selanjutnya, kekuatan dari dalam. Self-disiplin akan menghasilkan sebuah kekuatan yang tak pernah Anda duga. Ingatlah hal ini. Dalam diri setiap manusia selalu terdapat energi reservoir yang amat besar. Reservoir itu terkunci dalam diri setiap manusia dan membutuhkan diri Anda sendiri untuk membukanya. Sekali Anda berhasil menemukan pintunya dan membuka kuncinya, maka Anda akan mendapatkan apa yang disebut sebagai tenaga dalam atau inner strength. Tenaga dalam itu akan mengalahkan kemalasan, penundaan-penundaan, godaan-godaan, dan kebiasaan-kebiasaan buruk. Anda akan mendapatkan kemampuan untuk tetap menjalankan misi Anda tanpa tergantung medan yang Anda hadapi. Beberapa ahli menyebut kekuatan itu sebagai willpower, yaitu tenaga dalam untuk memudahkan Anda mengambil keputusan dan tindakan sampai selesai. Anda tak berhenti di tengah jalan. Ini adalah gambar dari self-discipline. Sedih, awalnya menangis, akhirnya terbentuk sedih. Poin selanjutnya, fisik dan mental. Menurut Bapak Renal Kasali, fisik dan mental, apakah yang membuat seseorang menangis, rasa sedih, atau karena melihat orang lain menangis? Keduanya memang saling berhubungan. Dan Anda akan mengatakan rasa sedihlah yang pertama-tama membuat Anda menangis. Namun, karena otak manusia sangat manipulatif, banyak orang yang karena satu kebiasaan dan lain hal menjadi sangat terlatih dalam menangis. Mereka telah membentuk disiplin menangis dan apapun situasinya. Kalau ada orang lain menangis, maka mereka pun menjadi mudah menangis. Orang-orang seperti ini akan mendapatkan kesedihan karena menangis, bukan sebaliknya. Lantas, apakah yang membuat manusia lari secara tiba-tiba? Tentu saja jawaban yang paling banyak muncul adalah karena kaget dan takut. Banyak film pendek yang ditujukan untuk sekedar lucu-lucuan. Seseorang yang bersembunyi di bawah sebuah meja di supermarket. Dekat konter makanan dibuat sedemikian rupa sehingga kepalanya tersembul pada sebuah lubang di tengah-tengah meja. Dan kepala itu ditutup dengan tutupan panci sehingga seakan-akan di dalam panci itu berisi makanan.
Pengunjung supermarket yang tidak tahu isi panci ditawarkan memilih makanan yang tersedia, dan mereka yang terkejut melihat kepala manusia yang tiba-tiba matanya mendelik umumnya lari tunggang langgang sampai mereka menyadari bahwa mereka telah dikerjai. Mengapa banyak orang lari? Lari adalah reaksi spontan yang dilakukan oleh manusia pada umumnya jika merasa terkejut atau takut. Tetapi semua itu tentu saja dibentuk oleh sebuah latihan yang sudah terekam dalam pikiran kita saat melihat hal-hal yang tidak biasa dan disimpan dalam file takut pada sistem memori di kepala kita. Reaksi tubuh atau body reaction dan emosi berebut tempat untuk keluar dari lebih dulu. Sehingga perlu kita tanyakan, mana yang muncul lebih dulu setiap kali kita bereaksi terhadap setiap kejadian atau sesuatu yang kita saksikan. Apa yang muncul lebih dulu mencerminkan siapa yang mengendalikan hidup kita. Tentu saja, Anda harus mengenali dan menemukannya, baru dari situ Anda belajar mengendalikannya. Maka ingatlah hal ini. Pikiran yang terkendali akan memengaruhi fisik, gerakan tubuh, body reaction, dan body reaction yang terkendali. Sedangkan reaksi tubuh yang terlatih dengan gerakan-gerakan tertentu seperti lari akan dapat mempengaruhi pikiran, misalnya takut. Poin selanjutnya, the art of starting atau seni memulai. Menurut Bapak Renal Kasali, karena disiplin dibentuk melalui latihan, maka penting bagi orang-orang yang ingin bertransformasi dari passenger menjadi driver untuk segera memulainya. Dalam hal ini, tentu saja ada seninya, yaitu seni memulai. Bagaimana Anda memulainya? Mulailah sedini mungkin. Mulailah sedini mungkin. Bila itu menyangkut kedatangan dalam mendapatkan sesuatu, maka datanglah lebih awal. Jauh sebelum orang lain datang dan mengambilnya. Untuk itu, Anda perlu bangun lebih dini, mandi lebih cepat, dan berangkat lebih awal sebelum orang lain mendahului Anda. Orang-orang yang memulai lebih dulu akan mendapatkan waktu persiapan yang lebih panjang, sehingga ketika orang lain mulai mengikuti langkah Anda sudah berada pada tahapan mahir dan lebih dikenal, lebih dipercaya. Orang-orang yang memulai lebih awal juga memiliki kemerdekaan yang lebih besar, yaitu kebebasan memilih tempat dan menentukan arah industri. Anda tidak meniru siapa-siapa, tetapi Andalah yang membentuk jalan. Start early, start now. Mulailah sekarang, mulailah lebih awal. Mulailah saat ini juga. Jangan sekali-sekali Anda menggunakan kata besok, nanti, kalau sudah selesai, bila sudah pensiun, dan seterusnya. Gunakanlah the power of now, yaitu Anda langsung bertindak, bukan menunda. Bila Anda melakukannya sekarang, maka Anda dapat memanennya suatu saat di hari esok. Bila Anda memulainya dengan kata nanti, besok, atau kapan-kapan, maka Anda akan bangkrut dengan ketidakpastian yang Anda buat sendiri. Start small. Menurut Bapak Renal Kasali, mulailah lebih kecil. Supaya Anda bisa melakukannya sedini mungkin atau saat ini juga, mulailah dari hal-hal kecil. Jangan membuat diri Anda menjadi takut memulai dengan segala hal yang berlebihan. Ingatlah hal ini. Perusahaan rokok Gudang Garam yang saat ini telah menjadi perusahaan pembayar cukai terbesar dimulai dari sebuah logo yang dibuat oleh seorang bernama Sharma yang menemani almarhum Cho Ing Hui atau Surya Wonowijoyo yang bermimpi besar di depan sebuah gudang tua di Kediri, di tepi rel kereta api. Gudang-gudang itu biasa dipakai untuk menyimpan garam yang siap diedarkan di kota-kota lain di Jawa Timur. Dari logo yang sederhana, mereka mulai mencari bahan-bahan baku yang dipinjam, pembelian kredit, dari para pedagang tembakau yang sudah ia kenal. Cho Ing Hui memulai hari
dari hal-hal kecil dan bertahap satu urusan sampai selesai pada setiap periode dan dilakukan dengan disiplin sampai semuanya selesai. Walaupun urusan bisnis tak pernah selesai dan selalu menuntut pembaruan, Ing Hui menyelesaikannya dengan penuh kesungguhan sampai tampak pada logo yang didesain Sarman. Satu pintu sudah ditutup, satu setengah terbuka, dan beberapa masih terbuka. Demikian pula dengan Trans TV dan Bank Mega. Dalam buku Anak Singkong yang ditulis oleh Caca Gunawan tahun 2012, Chairul Tanjung bercerita bahwa bisnisnya dibangun dari sebuah fotokopi diklat mahasiswa yang kemudian dibuat versi cetak stensil di daerah Senen, Jakarta Pusat. Sukses di satu usaha berarti sebuah kepercayaan diraih dan dilanjutkan ke usaha-usaha lainnya. Jadi, dimulai dari hal kecil sedini mungkin, yaitu saat bersekolah di kampus UI. Selanjutnya, start with your energy. Mulailah dengan energi Anda. Menurut Bapak Renal Kasali, setiap orang punya energi, dan Anda tak perlu memulainya dari suatu kemewahan. Dengan segala keterbatasan atau constraint, Anda pun bisa memulainya. Anda bisa memulainya dari peluang, opportunity yang tak terbatas yang bisa dibuka dengan energi Anda. Orang yang tak menguasai seni memulai selalu mengawali dengan keluhan-keluhan, komplain, keterbatasan-keterbatasan, dan alasan-alasan. Tak punya uang, tidak cukup uang. Mereka jelas enak. Saya bukan orang kaya, dan seterusnya adalah kalimat yang sering kita dengar. Sedangkan orang-orang yang memiliki seni memulai selalu mengawali dengan energi yang besar, dengan mimpi-mimpi besar yang diurai dalam langkah-langkah kecil yang terkendali. Maka mulailah sedini mungkin, sekarang juga, dari diri sendiri, dengan impian besar, namun dari hal-hal kecil yang bisa Anda lakukan. Maka Anda akan mendapatkan disiplin dan tubuh Anda akan terbiasa merespon. Mata Anda terbiasa membaca sesuatu yang tidak terlihat orang lain. Anda cepat membaca peluang, risiko, dan segala masalah. Poin yang selanjutnya, orang-orang yang berdisiplin. Menurut Bapak Renal Kasali, orang-orang yang berdisiplin dan berhasil menjadi driver biasanya memiliki kecenderungan berikut. Mereka bahkan tidak menyadari telah memiliki respon otomatis yang tampak dalam air muka, gerakan tubuh, dan langkah kaki mereka. Kecenderungan itu adalah: yang pertama, gembira dalam menjalankan kegiatan. Kedua, fokus dan konsentrasi. Ketiga, mencoba lagi dan selalu ada hal-hal baru yang menarik perhatiannya. Keempat, tidak putus asa dan bila jatuh segera bangkit kembali. Kelima, mengabaikan tekanan dari orang lain yang menghambat. Keenam, memilih aktivitas-aktivitas produktif daripada yang destruktif. Ketujuh, mampu mengendalikan amarah. Poin selanjutnya, memelihara ketertarikan. Menurut Bapak Renal Kasali, emosi adalah elemen penting untuk belajar. Meski manusia dewasa harus dapat mengendalikan emosi, manusia tetap memerlukan emosi untuk mendorong semangat kerjanya. Emosi adalah elemen penting yang membuat Anda ingin mengalami sesuatu. Tengoklah para musisi hebat, atlet-atlet kelas dunia, atau para pemimpin terkenal. Mereka melakukan sesuatu di-drive oleh emosi-emosi positif. Emosi itu berarti semangat, ambisi, keinginan kuat, dan nafas membara untuk melakukan sesuatu yang besar, agung, dan menciptakan kekaguman. Itulah sebabnya manusia perlu menekuni hobinya. Apapun itu tidaklah begitu penting. Yang penting Anda memeliharanya, ketertarikan. Manusia secara otomatis akan berdisiplin diri karena ketertarikan. Manusia berdisiplin yang menjadi driver adalah manusia dengan ketertarikan pada bidang tertentu. Manusia-manusia seperti ini bergerak ke depan, moving forward,
dan optimis. Sedangkan mereka yang tak memiliki ketertarikan, tidak memiliki disiplin diri, akan bergerak mundur, moving backward, dan cepat menyerah. Ada banyak cara untuk memupuk ketertarikan sehingga Anda akan perform dan ingin terus berkarya. Berlatih, bekerjalah dengan sasaran yang jelas. Pelajari aturan-aturannya. Buang perilaku-perilaku buruk. Jadilah manusia bertanggung jawab. Bekerjalah dengan deadline. Jadikan disiplin sebagai gaya hidup dan tetapkan 3D. Do it, delegate it, or dump it adalah hal-hal yang dapat disarankan. Berlatihlah. Menurut Bapak Renal Kasali, dalam poin berlatihlah, banyak latihan yang bisa Anda bangun untuk mendapatkan self-disiplin. Beberapa hal berikut ini adalah hal-hal yang bisa Anda kembangkan untuk menjadi seorang driver. Pertama, tetapkan sasaran. Hidup Anda akan menjadi lebih bermakna kalau Anda menetapkan sasaran-sasaran yang dapat dicapai setiap periode tertentu. Tetapkan goal yang spesifik dan dapat Anda jangkau. Agar Anda bergerak terus ke sana, buatlah goal itu semenarik mungkin sehingga Anda terinspirasi untuk mencapainya. Poin yang kedua, untuk berlatih, pelajari aturan-aturannya. Setiap kali berhubungan dengan orang lain, maka Anda akan mendapatkan atau berhadapan dengan aturan-aturan, baik yang tertulis maupun tidak. Pelajarilah aturan-aturan itu dan bayarlah biayanya dengan pengorbanan yang harus diberikan. Jangan paksakan aturan menurut kehendak diri. Jangan tawar dengan standar atau pengorbanan rendah. Kalau Anda kalah, berlatihlah, perbaiki diri. Terus-menerus dengan penuh disiplin. Janganlah percaya pada segala cara yang tidak etis dan jalan pintas atau mencari pembenarannya. Patuhi peraturan dan ulangi dengan lebih elegan. Poin yang ketiga, buang perilaku buruk. Menurut Bapak Renal Kasali, setiap orang punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang berasal dari keinginan mendapatkan kenikmatan dan menghindari berbagai ketidaknyamanan. Orang-orang yang ingin mendapatkan disiplin diri harus bisa mendeteksi kebiasaan-kebiasaan buruknya. Dan orang-orangnya lalu perlahan-lahan membuangnya dengan mengubah sikap. Jika Anda terbiasa datang terlambat, ubahlah cara pandang Anda tentang waktu. Dengan mengubah cara pandang itu, Anda akan lebih menghargai waktu. Kalau Anda ingin mampu berbahasa asing, perbaikilah sikap Anda terhadap bangsa pemilik bahasa yang Anda pelajari. Dengan sikap positif, ikatan Anda terhadap perilaku buruk akan melemah dan lambat laun perilaku buruk itu akan hilang. Poin selanjutnya, jadilah manusia bertanggung jawab. Menurut Bapak Renal Kasali, disiplin adalah cerminan perilaku manusia bertanggung jawab. Orang ini akan menjalankan segala amanah dengan penuh tanggung jawab dan tampak dari disiplinnya terhadap waktu dan komitmennya. Oleh karena itu, manusia yang memiliki disiplin diri akan mendapatkan kepercayaan yang besar dan akan bertumbuh kemampuan-kemampuan personalnya. Keterampilan, nama baik, dan pengetahuan adalah harta tak ternilai yang memiliki sifat-sifat. Pertama, tidak dapat diperoleh dalam sekejap. Yang kedua, melekat pada diri manusia. Yang ketiga, tidak dapat dibeli atau direplikasi. Yang keempat, namun sekali diperoleh akan mudah dilepas. Itulah 4 poin dari harta tak ternilai. Keterampilan, nama baik, dan pengetahuan. Sama seperti seorang driver yang berdisiplin dan bertanggung jawab, ia akan mendapatkan kepercayaan-kepercayaan lainnya sehingga memudahkan pekerjaan dan pencapaian kemajuan. Semua itu berasal dari sikap seseorang
yang berani bertanggung jawab. Manajemen deadline. Menurut Bapak Renal Kasali, disiplin juga tampak dari manajemen waktu yang dijalankan oleh seseorang. Orang-orang yang memiliki disiplin diri mengelola sebaik mungkin deadline atau batas waktu yang tidak dapat ditoleransi. Sebaliknya, banyak orang bekerja dengan sangat naif, seakan-akan kualitas atau pekerjaan itu lebih utama dari batas waktu. Namun begitu waktunya berakhir, ia belum juga bisa menyelesaikan dan ia berpikir waktu bisa dikompromikan. Pada kenyataannya, banyak hal bagus di dunia ini menjadi kehilangan makna karena tenggat waktu yang diberikan telah berlalu. Jadikanlah gaya hidup. Menurut Bapak Renal Kasali, jadikanlah disiplin sebagai gaya hidup dan jangan biarkan hidup dalam kebiasaan-kebiasaan seperti yang pertama, membuat alasan, making excuse. Ingatlah, alasan yang Anda buat hanya penting untuk Anda, bukan untuk orang yang mendengarkannya. Yang kedua, menunda-nunda pekerjaan. Kerjakanlah sesuatu sesegera mungkin. Jangan membiasakan diri baru bekerja menjelang batas waktu berakhir. Jika Anda baru memulai mengerjakan sesuatu menjelang waktu Anda berakhir, maka bila Anda menghadapi persoalan mendesak, Anda akan kehilangan kesempatan. Anda akan kehilangan kesempatan. Ingatlah, penerjun payung profesional sekalipun tidak akan terjun tanpa payung cadangan. Yang ketiga, bekerja tanpa prioritas. Dalam setiap aktivitas, Anda akan selalu menemukan pekerjaan-pekerjaan yang harus didahulukan dan dapat disingkirkan. Dahulukanlah pekerjaan-pekerjaan yang berdampak besar dan membutuhkan pengorbanan yang besar, yang bila Anda abaikan, masa depan Anda akan terancam. Poin selanjutnya, manajemen 3D. Do it, delegate it, or dump it. Jika Anda mampu melakukannya, segeralah kerjakan, do it. Bila tidak bisa dan ada orang lain yang mampu mengerjakan, alihkan atau delegasikanlah pekerjaan itu kepada orang lain. Delegate it. Namun bila Anda tidak mungkin melakukan kedua hal itu, jangan ambil resiko untuk menerima pekerjaan itu. Tolaklah atau dump it. Banyak orang membiarkan hal-hal yang tak dapat dikerjakan berada dalam genggaman tangannya. Biasanya hal ini ditunda untuk dikerjakan sampai waktu yang tersedia habis dan ia tinggal dalam ketegangan-ketegangan diri. Tidak dapat menjalankan misi yang dibebankan kepadanya, seseorang dapat menyerahkan pekerjaannya kepada orang yang lebih ahli dan mempunyai waktu yang cukup dan mau melakukannya atau menolaknya dengan jujur dan terbuka. Seorang driver adalah manusia yang berdisiplin dan manusia yang memiliki self-disiplin. Tidak melulu harus diperintah orang lain untuk melakukan inisiatif-inisiatif positif. Oke teman-teman, itulah self-disiplin atau disiplin diri menurut Bapak Renal Kasali dalam bukunya Self-Driving. Kita akan masuk pada video selanjutnya yaitu bab ke-7, ambillah resiko. Sekian dan terima kasih.